Yang pertama, pendahuluan. Pola konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan, di mana kenaikan pendapatan akan meningkatkan aktivitas konsumsi. Penelitian dilakukan terhadap pola konsumsi guru-guru PNS SMP negeri yang ada di Jember dengan mempertimbangkan perbedaan gender yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti selera, ekonomi, dan jumlah tanggungan. Dengan jumlah guru yang cukup banyak, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola konsumsi berdasarkan gender, mengantisipasi adanya perbedaan dalam tingkat konsumsi antara guru pria dan wanita. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ialah apa definisi dari konsumsi? Yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap perekonomian guru-guru PNS SMP negeri yang ada di Jember? Yang ketiga, mengapa pola konsumsi guru-guru PNS SMP negeri yang ada di Jember berbeda jika dilihat dari gender mereka? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro 1. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi yang dilakukan oleh guru PNS SMP negeri di Jember yang dilihat berdasarkan gender. Yang kedua, ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti mampu memahami dan menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi guru SMP negeri di Jember. Yang ketiga, penelitian dapat menerapkan teori ekonomi life cycle hipotesis atau hipotesis siklus hidup yang telah didapatkan dalam perkuliahan. Selanjutnya, manfaat bagi pihak lain. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Teori konsumsi Keynes. Hubungan pendapatan dan konsumsi menurut Keynes adalah: yang pertama, Keynes menjelaskan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan yang tersedia saat ini dan konsumsi saat ini. Dan yang kedua, kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan sebaliknya. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam teori Keynes. Yang pertama, saat pendapatan seorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Lalu yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Selanjutnya, fungsi persamaan konsumsi. C sama dengan A plus BYD, C sama dengan konsumsi, A sama dengan konsumsi otonom, B sama dengan marginal propensity to consume, YD sama dengan pendapatan disposable. Yang kedua, teori konsumsi daur hidup life cycle merupakan hasil kolaborasi dari 3 ekonom, yaitu Albert Ando, Richard Bloomberg, dan Franco Mondigliani. Dasar teorinya adalah yang pertama, berasaskan model perilaku konsumsi Fisher, yang kedua, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan sepanjang hidup seseorang. Selanjutnya, interpretasi Modigliani. Yang pertama, manusia hidup dalam 2 periode, masa bekerja dan masa pensiun. Dan yang kedua, konsumsi total dihitung berdasarkan kekayaan, pendapatan, dan usia pensiun. Selanjutnya, formula konsumsi. C sama dengan W plus RY per T, atau C 1 per T kali W plus R per T kali Y. Hipotesis pendapatan permanen. Yang pertama yaitu teori diajukan oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of the Consumption Function pada tahun 1957, memisahkan pendapatan menjadi 2 komponen, pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Komponen pendapatan Y sama dengan YP plus YT. Y pendapatan, YP pendapatan permanen, dan YT pendapatan sementara. Yang kedua, pendapatan sebagai penentu utama. Konsumsi dipengaruhi lebih oleh pendapatan permanen daripada pendapatan sementara. Kedua, konsumsi bergantung pada pendapatan permanen karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk menyesuaikan konsumsi terhadap perubahan pendapatan sementara. Fungsi konsumsi C sama dengan A kali YP, A konstanta yang mengukur proporsi pendapatan permanen, YP pendapatan permanen. Lalu, hipotesis pendapatan relatif. Yang pertama yaitu teori diajukan oleh James Dunsbury dalam bukunya Income, Saving, and the Theory of Consumer pada tahun 1949. Konsumsi dipengaruhi oleh 2 asumsi utama, interdependensi tingkat konsumsi antar individu dan sifat irreversible dari tingkat konsumsi. Yang kedua, asumsi utama. Yang pertama, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh konsumsi orang sekitar
Kedua, tingkat konsumsi bersifat irreversibel, di mana pola konsumsi tidak berubah secara signifikan meskipun pendapatan naik atau turun. Yang ketiga, fungsi konsumsi CT sama dengan C0 dikurangi CY0 dikalikan YT. CT konsumsi pada tahun T, CO konsumsi dasar, C kecil proporsi dari pendapatan tertinggi yang pernah diperoleh atau YO. YT pendapatan disposable selama tahun. Bab 3 metode penelitian. Pertama, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh dari narasumber merupakan ulasan dan tulisan mengenai tingkah laku manusia. Selanjutnya, metode penyajian data. Pengumpulan data yang dilakukan merupakan wawancara langsung kepada narasumber, kemudian narasumber memberikan pemaparan informasi berupa tanggapan sesuai pernyataan yang diajukan peneliti dan berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, data penelitian. Pada penelitian ini, kami memperoleh data langsung dari narasumber dengan mengamati dan mencatat setiap pola konsumsi yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Selanjutnya, metode analisis data. Menggunakan teknik peneliti probability sampling dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi menjadi anggota sampel. Selanjutnya, metode pemaparan hasil analisis data. Pemaparan hasil analisis data menggunakan metode informal hanya dengan menggunakan kata-kata biasa. Teknik ini digunakan agar hasil analisis lebih mudah dipahami. 1. Pengertian fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara sifat konsumsi rumah tangga dan pendapatan nasional. Fungsi konsumsi mempunyai fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan, atau C dan Y. Berikut rumus-rumusnya. C sama dengan A plus BY. Dengan C yaitu tingkat konsumsi A, besarnya pengeluaran konsumsi pada setiap pendapatan, saat pendapatan. B, kecondongan konsumsi marginal. Dan Y, tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, pengaruh gender dalam pola konsumsi. Perempuan memiliki banyak kebutuhan daripada laki-laki. Misalnya dalam hal pengeluaran, mereka cenderung memikirkan untuk memenuhi kebutuhannya yang akan datang. Dari wawancara yang kelompok kami lakukan terhadap 42 sampel guru SMP negeri di Jember, hasil wawancara tersebut menerapkan bahwa pendapatan mereka sebagian digunakan untuk konsumsi dan menabung. Berikut ketiga, pola konsumsi pada guru PNS SMP negeri di Jember, yaitu menurut umur. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Kemudian, menurut lamanya menjadi guru, bisa kita lihat juga di sebelah kanan. Menurut pendapatan, menurut pengeluaran, dan juga menurut tabungan. Kesimpulan dari penelitian terhadap profesi guru PNS di negeri Jember, ditemukan sebaran usia yang beragam dengan mayoritas berada di rentang usia 41 hingga 50 tahun. Dari menunjukkan keragaman usia dari guru tersebut, perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dan juga menunjukkan partisipasi aktif dari kedua jenis kelamin guru tersebut. Namun informasi dalam variasi pendapatan, pengeluaran, dan tabungan bulanan tidak ada analisis mendalam tentang dampaknya terhadap stabilitas keuangan individu atau kesejahteraan guru secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta evaluasi terhadap kebijakan gaji dan tunjangan untuk memastikan penghargaan yang setimpal atas kinerja dan dedikasi mereka, dengan harapan akan meningkatnya motivasi dan kontribusi para guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah tersebut.